warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fath Rabbani Tauhidillah, Delegasi Universitas Islam Indonesia. Pada kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai resistensi antibiotik menggunakan media poster. Oke, pada kali ini saya akan melakukan edukasi kepada sebelah. Ayo. Mas, boleh minta waktunya sebentar nggak? Iya. Assalamualaikum Mas. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alfa dengan Mas siapa? Mas Fahri. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Sebenarnya Masnya tahu apa itu antibiotik? Baik, antibiotik itu merupakan jenis obat yang bekerja melawan infeksi. Salah satunya itu bakteri yang terjadi pada manusia. Nah, adapun dari resistensi antibiotik merupakan kemampuan bakteri yang sudah bertahan kuat atas dari efek serangan antibiotik. Jadi adapun penyebabnya yaitu penggunaan antibiotik yang secara berlebihan atau tidak tepat. Lalu ada penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dari dosis yang telah ditetapkan. Lalu ada juga diakibatkan antibiotik yang digunakan pada hewan-hewan ternak lalu dagingnya dikonsumsi. Lalu ada penularan melalui manusia. Nah, adapun pencegahannya yaitu tidak membeli ataupun mengonsumsi antibiotik di luar dari anjuran dokter. Lalu ada jangan mengonsumsi antibiotik secara berlebihan. Lalu konsumsilah antibiotik sesuai dengan dosis. Gunakan antibiotik sesuai anjuran dokter, dan jika ada keluhan segera konsultasi dengan dokter. Adapun pengobatan dari resistensi itu tidak dapat disembuhkan karena obat-obat yang telah karena obat tersebut sudah resistensi kepada bakteri, sehingga antibiotik ini dapat dicegah dengan cara menggunakan antibiotik lain. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Yofi Guanse dari LEM Universitas Sanata Dharma akan melaksanakan KIE terkait resistensi antibiotik kepada saudara yang telah berada di sebelah saya. Jadi kepada saudara yang telah berada di sebelah saya, silakan sebutkan nama dan usia. Baik, perkenalkan, nama saya Pranseda, usia 20 tahun. Baik, sebelumnya apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan antibiotik? Antibiotik itu sendiri merupakan jenis obat yang bekerja melawan bakteri penyebab infeksi dan penyakit pada manusia ataupun hewan. Nah, jadi pernyataan terkait antibiotik yang sudah saudara sampaikan itu tepat ya. Nah, kemudian apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Tidak. Baik, jadi resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Nah, hal itu dapat terjadi apabila bakteri mengubah dirinya sehingga efektivitas obat, bahan kimia, atau bahan yang dirancang untuk membunuh bakteri pun berkurang. Akibatnya, bakteri dapat tetap hidup, kebal terhadap pengobatan, dan berkembang biak serta menimbulkan lebih banyak masalah. Seperti itu. Jadi, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Yang pertama, penggunaan antibiotik secara berlebihan maupun penggunaan yang tidak tepat. Yang kedua, penggunaan antibiotik dengan durasi yang tidak tepat. Yang ketiga, penggunaan antibiotik pada hewan yang ternak. Dan yang keempat, penularan melalui manusia. Seperti itu. Apakah ada pencegahan atau solusi yang dapat dilakukan untuk antibiotik? Nah, jadi untuk pencegahan resistensi antibiotik, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, tidak membeli ataupun mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran dokter. Yang kedua, tidak sembarangan membeli ulang antibiotik yang pernah dikonsumsi hanya karena gejala yang dirasakan serupa. Kemudian ketiga, konsumsilah antibiotik sesuai dengan dosis yang dianjurkan sampai habis. Yang keempat, gunakan antibiotik sesuai anjuran dokter. Tanyakan dengan jelas pada dokter Anda terkait lama penggunaan antibiotik. Yang selanjutnya, jika ada keluhan ketika mengkonsumsi antibiotik, segera tanyakan ke dokter Anda terkait saran lanjutan. Dan yang terakhir ialah mencegah penularan infeksi dengan pola hidup bersih, seperti itu. Menurut saudara, apakah resistensi antibiotik ini dapat diobati? Menurut saya sih tidak. Nah, jadi pernyataan yang saudara sebutkan sudah tepat. Jadi resistensi antibiotik tidak dapat disembuhkan. Oleh sebab itu, tidak ada obat-obat yang dapat diberikan untuk mengatasinya. Apabila saudara terkena penyakit yang bakterinya sudah resistensi
resistensi terhadap antibiotik tertentu, maka diusahakan menggunakan antibiotik lain untuk menanganinya. Seperti itu. Nah, jadi demikian KIE saya terkait resistensi antibiotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrin dari kelompok 9 RPLF 2021. Di sini saya akan melakukan sosialisasi mengenai antibiotik bersama dengan saudara saya yang bernama Fahri Mufakar. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya saya mau tanya nih, apa sih yang kamu ketahui tentang antibiotik itu? Coba jelasin deh sedikit. Antibiotik itu obat yang selalu diresepkan dokter kalau kita sakit. Ya, contohnya atau enggak? Contohnya amoxicillin. Ya, emang bener sih, antibiotik itu sering banget ya diresepkan oleh dokter ya. Dan contohnya tadi bener ya, amoxicillin. Nah, di sini saya coba jelasin sedikit ya mengenai antibiotik ya. Jadi antibiotik itu merupakan jenis obat yang bekerja melawan bakteri. Bakteri apa? Bakteri yang tentunya menyebabkan infeksi pada tubuh kita. Nah, antibiotik itu termasuk dalam jenis terapi kausal ya. Artinya terapi kausal itu membunuh atau melawan penyebab penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau resistensi antibiotik sendiri tahu nggak? Resistensi nggak tahu. Nah, oke. Kalau resistensi antibiotik itu merupakan kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Nah, hal ini dapat terjadi apabila bakteri itu mengubah dirinya sehingga efektivitas dari obat itu antibiotik ya, itu tidak sempurna atau berkurang efektivitasnya. Akibatnya bakteri itu tetap hidup di dalam tubuh kita dan kebal seperti itu. Nah, hal ini terjadi karena pola hidup masyarakat kita ya yang sering terjadi ya. Bisa saja karena antibiotiknya digunakan sembarangan, tidak sesuai resep dari dokter atau tidak sesuai tiket pada kemasan, kan ada biasanya umum dia ditulisnya dihabiskan. Nah, ya seperti itu. Terus bisa juga karena durasi pemakaiannya yang tidak tepat, bisa karena misalnya contoh ya dikonsumsinya tidak habis dan sebagainya seperti itu. Nah, antibiotik sendiri itu resistensi antibiotik itu tidak dapat diobati ya, karena untuk mengobatinya itu diperlukan antibiotik jenis lain. Nah, maka dari itu resistensi antibiotik itu cukup berbahaya. Nah, maka dari itu solusi yang dapat kita lakukan ya mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, ada beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita tidak membeli antibiotik itu sembarangan, dan saat kita mengonsumsinya itu harus sesuai resep dari dokter seperti itu. Dan kalau misalnya terdapat gejala pada saat kita mengonsumsi antibiotik, ini catatan ya, kita boleh menyetopnya asalkan ada gejala seperti alergi. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah mengalami gejala, kita langsung konsultasi ke dokter seperti itu. Sudah jelaskan mengenai antibiotik? Iya. Oke, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.